Selamat datang di penjelajahan kita kali ini. Kita akan melakukan tur keliling lingkungan kosmik kita yang, wah, luar biasa. Oke, kita mulai dengan satu fakta yang mungkin kedengarannya aneh banget atau bahkan mustahil. Tapi ini secara ilmiah benar. Gimana bisa kan? Nah, untuk menjawabnya kita harus memulai perjalanan kita dari pusat tata surya. Yap, kita mulai dengan bintang yang jadi pusat segalanya, matahari. Coba lihat ini. Matahari itu benar-benar mendominasi tata surya kita. Bayangkan, 99,86% dari total massa di tata surya kita itu ya cuma matahari. Semua planet, asteroid, komet, itu semua cuma 0,14% sisanya. Kecil banget kan? Nah, gelembung atmosfer raksasa dari matahari ini namanya heliosfer. Itu membentang jauh banget, bahkan melewati planet-planet terluar. Dan karena bumi ada di dalam gelembung ini, ya secara teknis kita memang hidup di dalam matahari. Heliosfer inilah yang melindungi kita dan bahkan memberikan kita pemandangan indah seperti aurora. Oke, sekarang kita akan bergerak lebih dekat ke pusat. Kita akan mengunjungi 4 planet pertama yang terbentuk dari batuan dan logam. Pemberhentian pertama kita, dunia-dunia terestrial yang padat. Masing-masing punya cerita uniknya sendiri. Cerita tentang api dan bebatuan. Ngomong-ngomong soal panas, planet mana yang paling panas? Banyak yang ngira Merkurius karena paling dekat matahari kan? Salah besar, justru Venus yang jadi juaranya. Kenapa? Karena atmosfernya super tebal dan memerangkap panas seperti rumah kaca raksasa. Lanjut ke Mars, planet ini benar-benar dunia yang ekstrim. Ada Valles Marinelis, ngarai yang 10 kali lebih besar dari Grand Canyon. Terus ada Olympus Mons, gunung berapi setinggi 3 gunung Everest. Ukuran raksasa ini bisa terbentuk ya karena gravitasi Mars yang jauh lebih lemah dari bumi. Sekarang, kita bergerak lebih jauh lagi keluar. Kita sampai di sebuah wilayah yang sering banget salah digambarkan di film-film. Pasti pernah lihat kan adegan di film fiksi ilmiah di mana pesawat luar angkasa harus bermanuver gila-gilaan menghindari hujan asteroid yang padat banget? Nah, kenyataannya jauh banget dari itu. Sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter itu isinya kebanyakan ruang hampa. Jarak rata-rata antar asteroid itu bisa jutaan kilometer. Jadi, kalau mau menabrak asteroid di sana, justru harus niat banget, bukan karena nggak sengaja. Oke, kita tinggalkan sabuk asteroid dan lanjut ke wilayah para raksasa, planet-planet yang terbuat dari gas dan es. Keempat planet raksasa ini beda banget dari planet-planet batuan yang tadi kita kunjungi. Ada 2 raksasa gas, Jupiter dan Saturnus, dan 2 raksasa es, Uranus dan Neptunus. Masing-masing punya keunikannya sendiri. Contohnya Jupiter dengan bintik merah raksasanya. Ini bukan badai biasa loh, ini badai super raksasa yang ukurannya lebih besar dari planet bumi dan udah ada selama ratusan tahun. Tapi, yang menarik, para ilmuwan mengamati kalau ukurannya ternyata makin mengecil beberapa dekade terakhir ini. Kalau Uranus, ini aneh banget. Planet ini berputar miring, kayak terguling. Sampai sekarang, para astronom belum 100% yakin kenapa. Teori yang paling kuat sih katanya dulu banget Uranus pernah ditabrak oleh sesuatu yang super besar. Perjalanan kita berlanjut. Sekarang kita menuju ke bagian terluar tata surya, ke perbatasan yang dingin, gelap, dan penuh misteri. Kadang susah ya membayangkan ukuran planet yang jauh. Coba lihat perbandingan ini. Pluto, planet kardil yang terkenal itu, diameternya ternyata lebih kecil daripada lebar negara Amerika Serikat. Kebayangkan sekecil apa? Dan di dunia sedingin Pluto, ada fenomena unik namanya cryovolcano. Jadi ini gunung berapi, tapi yang meletus bukan lava panas, melainkan material seperti air, amonia, atau metana dalam bentuk es dan lumpur. Keren ya? Bahkan ada misteri yang lebih besar lagi. Para ilmuwan melihat ada pola orbit yang aneh dari benda-benda es di sabuk Kuiper. Pola ini seolah-olah dipengaruhi oleh gravitasi sesuatu yang masif. Inilah yang memicu perburuan planet 9, sebuah planet besar yang mungkin bersembunyi di kegelapan ujung tata surya kita. Oke, untuk pemberhentian terakhir, mari kita zoom out, kita lihat gambaran besarnya. Di mana sebenarnya posisi kita di alam semesta ini? Tata surya kita ini rasanya sudah sangat luas kan? Tapi coba bayangkan, ini hanyalah satu dari sekitar 100 miliar. Ya, 100 miliar tata surya lain yang diperkirakan ada di galaksi kita saja, Bima Sakti. Dan yang menakjubkan, sejauh apapun jaraknya, dunia-dunia di tata surya kita itu ternyata saling terhubung. Buktinya, kita bahkan pernah menemukan kepingan Mars di sini, di bumi. Potongan-potongan itu terlempar ke angkasa dan akhirnya jatuh ke planet kita sebagai meteorit.
Tur kita mungkin berakhir di sini. Tapi dengan begitu banyaknya dunia lain di luar sana, coba bayangkan, misteri apa lagi yang menunggu untuk kita ungkap? Eksplorasi kita sebenarnya baru saja dimulai.